Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko di sini dan kali ini saya kedatangan tamu spesial bernama Pak Himawan. Nah, siapa sosok Pak Himawan? Simak selanjutnya. Oke, Pak Himawan, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Sama-sama Pak Riko, sudah diundang, thank you. Baik Pak, ini saya mau bahas topik yang sangat penting dan sedikit gawat ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Pak Himawan ini adalah seorang praktisi di dunia pajak gitu. Nah Pak Himawan boleh cerita sedikit nggak backgroundnya di dunia pajak seperti apa sih? Oke, saya udah cukup lama lah Pak ya, belasan tahun sebagai praktisi pajak. Jadi ada menangani mungkin beberapa klien dari berbagai industri dan berbagai kota lah di Indonesia. Ya. Jadi mungkin hari ini kita sharing apa nih Pak Riko? Kali ini saya jadi dengar sebuah berita ya kan di internet kalau e-commerce akan segera dipajakan, ya kan. Nah, ini teman-teman e-commerce banyak yang request ke saya, tolong dong bikin, saya nggak tahu gitu kan. Takutnya saya kena surat, habis sudah katanya gitu kan. Nah, gimana cara Pak Himawan menanggapi hal seperti ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ini ya, para penonton, pertanyaan Pak Riko ini mungkin menjadi pertanyaan banyak juga istilahnya wajib pajak atau para pelaku di e-commerce. Nah, di e-commerce ini nanti begini Pak, sebenarnya aturan perpajakan kita ya dari dulu itu sudah tahun 2008 lah Undang-Undang PPH sebenarnya mengatur semua jenis usaha, baik yang offline, ada yang nyebutnya sekarang konvensional, ada yang online. Itu sebenarnya diatur dengan undang-undang yang sama, tidak ada yang berubah Pak. Cuma memang karena perkembangan online itu begitu dahsyat dan luar biasanya, pihak Ditjen Pajak dalam hal ini merasa perlu untuk mengeluarkan aturan khusus. Nah, aturan khusus itu adalah dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 210. Nah, yang nanti mulai berlakunya ya per 1 April 2019 sampai seterusnya. Nah, seterusnya ya. Tapi tentu aja ada juga pertanyaan, loh Pak, kalau selama ini memang aturan ini dikeluarkan di tahun 2019 ini yang mulai 1 April, apakah yang dulu-dulunya tidak berlaku? Enggak. Jadi sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan 2010 ini Pak Riko lebih mengatur tata caranya. Jadi bukan lagi, Pak kalau gitu ada tarif baru, terus ada pengenaan atas subjek pajak yang baru dan lain, tidak. Hanya tata caranya diatur lebih apa ya bahasanya itu lebih rigid ya, lebih teratur dan orang harus disiplin di sini. Nah, gitu kurang lebih Pak. Saya potong sedikit. Sebenarnya kita kan ngomongin pajak nih. Sebenarnya seberapa penting kita sebagai warga negara Indonesia atau pelaku usaha membayar pajak? Mungkin ya banyak teman-teman saya juga ya, saya juga dengar cerita dari manapun. Buat apa saya bayar pajak? Usaha saya begini, begitu, untung saya kecil, masih harus kena pajak gitu. Nah, mungkin ini mindset yang harus diluruskan kepada teman-teman supaya aware soal pajak. Nah, saya setuju Pak. Mungkin ini juga yang menjadi artinya kalau saya melihat perkembangan ya. Kenapa sih banyak pelaku usaha sampai diperiksa pajak ataupun setelah diperiksa ternyata terutang pajaknya menjadi cukup besar? Karena mungkin betul Pak Riko, mereka nggak aware, mereka bahkan mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya mereka punya kewajiban setelah punya penghasilan. Nah, di Undang-Undang Pajak Pak Riko itu jelas-jelas dinyatakan bahwa pajak penghasilan itu dikenakan atas apa? Dikenakan atas ketika seorang ya yang akhirnya menjadi wajib pajak memiliki penghasilan ya yang melebihi penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia wajib sudah untuk mendaftarkan diri ya, memiliki NPWP dan nanti dia akan bayar pajak. Nah, banyak juga dari teman-teman pelaku usaha ini mungkin termasuk yang di online ya Pak Riko, maaf, berpikirnya begini, ini kan mumpung nih kantor pajak belum tahu nih ya, jadi saya nggak bayar pajak. Nah, kayaknya dengan adanya PMK 210 ini, ruang gerak atau mindset seperti itu makin sulit. Ya, kenapa? Karena begini Pak,
Saya jelaskan langsung nggak apa-apa ya. Tapi sebelumnya, kita tuh harus takut sama pajak nggak sih? Kalau menurut saya tidak, ya. Takut pajak ini lebih kepada mungkin, Pak ya, dengar penjelasan ataupun berita-berita yang memang karena wajib pajaknya tidak mengerti saja. Ya. Saya bertanya kepada Pak Riko, ya. Setelah kita bayar, kita punya NPWP, kita bayar pajak, ya, kita bayar pajak. Sebenarnya kita lebih plong nggak? Iya, lebih plong. Lebih berusaha itu lebih enak nggak? Iya, lebih enak otomatis. Dan yang kedua begini Pak, banyak orang berpikir kalau dia bayar pajak, dia tidak mendapatkan sesuatu. Nah ini juga harus diluruskan. Saya ambil contoh deh Pak, kita punya penghasilan ini. Suatu ketika, ya katakanlah kita nggak ada NPWP, kita nggak bayar pajak. Anda mau beli rumah, beli mobil. Itu dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena minimal. Anda sekarang kalau KPR aja, Anda harus punya NPWP. Gimana Anda bisa KPR kalau nggak punya NPWP? NPWP itu ya salah satu fitur gerbang Anda harus bayar pajak. Yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya mindset bahwa waduh, saya punya penghasilan, saya bisa lari, saya nggak bisa bayar pajak. Itu yang harus mulai ditinggalkan. Dan yang kedua adalah, dengan kita memiliki NPWP, kita bayar pajak, sebenarnya itu memudahkan kita untuk berbisnis. Betul. Nah, nanti kita akan masuk ke PMK 210 ini ya, Pak ya? Oke. Yang bahas itu. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya inti konsep pajak tuh aturannya seperti apa sih? Simpelnya deh gitu. Oke. Jadi pertanyaan Pak Riko ini tentu yang kita bahas dari sisi namanya pajak penghasilan. Betul. Ya, kita nggak akan bahas secara teknis terlalu dalam. Teknis aja, biar tapi teman-teman secara tahu konsep lah. teman-teman harus tahu. Ya, ada aturan dulu namanya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 46, Pak. Oke. Di mana teman-teman yang punya omset atau pelaku usaha punya omset 1 tahun di bawah 4,8, maka mereka bisa bayar pajaknya final dengan 1%. Nah, kebetulan aturan ini diubah Pak menjadi PP 23. Yang mana mulai berlakunya Juli tahun lalu 2018. Jadi sebenarnya masih baru juga ini. Iya. Nah, di situ sebenarnya pemerintah memberi lebih kemudahan kepada pelaku usaha. Pertama adalah bahwa kalau omset Anda masih di bawah 4,8, Anda bisa bayar final 0,5%. 0,5%. Berarti itu bagi yang pedagang ya. Iya. Tentu aja kalau Anda nanya, Pak, kalau yang bukan pedagang, misal pekerja bebas, seperti misalnya profesi dokter, pengacara, atau akuntan, mereka tentu nggak bisa menikmati. Ini 4,8 miliar ya? Ya, 4,8 miliar. Iya. 1 tahun. 1 tahun. Nah, berarti Anda bayar 0,5%-nya. Yang kedua, Pak, gimana kalau memang omset dalam 1 tahun itu tembus dia di atas 4,8? Ya tentu saja aturan harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Jadi Undang-Undang PPN, yaitu Anda harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Nah, pada saat itu Anda sudah dikukuhkan, Anda punya kewajiban, Pak Riko, untuk memungut PPN dan setor ke negara. Nah, jadi sebenarnya konsepnya ke PP 23 ini dulu. Kalau saya pedagang kecil, Pak, saya masih omsetnya 1 miliar deh, 1 tahun saya jual online. Ya Anda nggak usah perlu resah, nggak usah takut. Punya kewajiban pajak final tadi kalau Anda pedagangan gitu, Pak. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu, kita kasih contoh aja. Misalkan kita jual bantal ini nih. Harganya 200.000. Saya pengusaha kena pajak nih ceritanya, ya kan. Berarti misalkan omset saya di atas 4,8 di usaha bantal saya nih kan setahun. Berarti saya akan kena konsumen akan dikenakan PPN 10%. Jadi Anda wajib memungut ya. Saya wajib memungut konsumen 220.000. Yang dimana 20.000-nya akan di-store ke pajak gitu. Dan kemudian saya misalkan dari usaha itu saya 4,8 miliar, setahun saya untung sekitar 2 miliar lah. Ya, misalnya. Ya berarti saya akan kena pajak lagi kan berdasarkan. Nah, itu PPH, Pak. Dari profitnya ini juga akan dipungut lagi kayak gitu kurang lebih. Nah, itu buat teman-teman yang belum paham, intinya begitu. Kalau kita omsetnya di atas 4,8 gitu. Nah, pertanyaan saya nih, Pak. Bagaimana kalau teman-teman ini punya usaha yang nggak cuma satu, jadi industrinya satu di bidang bantal, satu industrinya di bidang besi, satu di bidang apa, jadi dia ada banyak usaha tapi bidangnya beda-beda gitu. Nah, secara undang-undang, mungkin saya ingin sebelum masuk jawaban ini ya Pak, tadi ingin luruskan sedikit mengenai PPN. Jadi betul, ketika Anda jadi PKP, Anda mungut, ya tadi yang Bapak bilang dari 200 jadi 220, 20.000-nya Anda store. Tetapi ingat, kalau Anda jadi PKP, tidak harus penuh 20.000 itu Anda store. Karena ketika Anda beli sama supplier, kita juga dapat pajak masukan namanya. Pajak itu bisa sebagai pengurang. Betul. Jadi
Nah, itu yang penting konsepnya ya. Nah, oke, pertanyaan Pak Riko sekarang mengenai bahwa Pak, seandainya Pak, saya ini banyak bidang usahanya, bisa juga saya juga kerjasama dengan teman-teman yang lain. Betul. Di Undang-Undang Pajak tidak ada Pak larangan bahwa Anda itu hanya boleh mempunyai satu badan usaha misalnya, satu CV, satu PT, enggak. Boleh dong, berarti kalau saya punya beberapa, boleh-boleh saja. Poin di Undang-Undang Pajak, selama badan itu, CV itu ada penghasilan, maka dia terutang PPh. Dan dia tentu saja harus memenuhi kewajiban itu. Ya, gitu Pak. Sebenarnya pajak tuh dibilang fleksibel juga ya? Fleksibel itu dalam arti begini. Anda sebagai wajib pajak, yang penting Anda tahu kewajiban pajak Anda apa dan Anda harus penuhi. Kan gitu Pak. Ya contoh, misalnya kayak Pak Riko misalnya. Pak, saya ada jenis usaha percetakan misalnya. Betul. Saya punya CV. Ya sudah, CV Anda bagaimana kondisinya? Oh, ternyata omsetnya masih di bawah 4,8. Ya berarti Anda penuhi kewajiban perpajakan berdasarkan itu. Nah, terus Pak, saya punya lagi nih, saya buka lagi dengan joinan dengan teman saya. Saya punya kafe misalnya. Buka CV lagi. Boleh nggak? Boleh saja Pak. Berarti CV yang kafe itu memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Betul. Intinya di situ Pak Riko. Ya. Ini kita balik lagi ke e-commerce ini. Betul. Ya mungkin mereka para e-commerce ini kan ada yang besar dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, omsetnya gila-gilaan kan. Nah, mereka ketar-ketir nih, ya kan. Mereka bilang gini ke saya, gimana kalau misalkan omsetnya besar, profitnya kecil, tapi mungkin udah di atas 4,8 miliar gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Saya jawab dulu ya. Pertama berarti ini kita masuk ke yang aturan baru ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan. Ingat, Peraturan Menteri Keuangan 210 yang mengatur mengenai e-commerce ini, Pak Riko. Secara aturan pajak, dia bukan aturan yang baru untuk membahas mengenai tarif dan tata yang lainnya, tidak. Tapi ini lebih kepada mengatur tata cara saja. Ya, poinnya apa? Ya, poinnya satu. Dia mengatur mengenai subjek pajak yang disebut penyedia platform marketplace-nya. Ya kayak yang Anda sebut tadi, si Tokopedia-nya, Bukalapaknya, betul, itu diatur. Nah, apa salah satu poinnya yang diatur? Bahwa penyedia platform marketplace ini wajib punya NPWP dan PKP, wajib Pak. Pak, kalau gitu misalnya saya baru berusaha nih, tapi saya punya platform, omset saya masih di bawah 4,8. Nah, menurut PMK ini nggak peduli dia omsetnya berapa, Anda wajib sebagai PKP. Kalau Anda penyedia platform marketplace-nya Pak ya. Itu yang kedua. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui nih, bahwa dengan PMK 2010 ini, penyedia platform marketplace itu wajib untuk menyampaikan data, katakanlah para pedagang yang menggunakan jasa platform ini supaya terkonek. Nah, otomatis nanti ya dengan begitu, kalau gitu bakal ketahuan dong omset saya berapa. Ya, kalau dengan PMK 210 ini ya otomatis karena kan akan dilaporkan juga oleh ini. Nah, intinya kalau soal itu kita sebagai warga negara Indonesia membayar pajak lah. Iyalah, kan itu omset Anda juga. Nah, tadi kan saya bilang, Anda omset, Anda bayar pajak, Anda tetap bisa menikmati kok tadi. Yaitu tadi berupa bisa keuntungannya Anda investasikan, Anda beli aset gitu Pak ya. Nah, yang kedua Pak, yang diatur ini ya kita nyebutlah ya, sebenarnya pedagang atau pengguna jasa platform marketplace. Kita persingkat pedagang lah biar gampang ya. Nah, jadi bagaimana dengan pedagangnya? Satu, pedagangnya sekarang wajib menyerahkan NPWP. Pak, gimana kalau saya belum punya NPWP? Ya berarti Anda daftarkan dulu, bikin dulu. Itu nggak sulit, bisa registrasi online kok sekarang ya. Yang kedua, Pak, tetap Pak, saya nggak mau daftar NPWP. Nah, ada kewajiban dari PMK ini yang mewajibkan penyedia platform untuk meminta NIK, Pak. NIK itu berarti nomor induk kependudukan. Berarti KTP Anda. Jadi sekarang menurut saya, kalau teman-teman sudah tahu ada PMK 210 ini dan tetap ingin bisnis bagus, bisnis lancar, menurut saya penuhi aja. Oke Pak, kalau saya nggak ada NPWP, ya berarti dari NIK itu. Sekarang Anda tanya tentu saja, loh, terus Pak gimana mengenai kewajiban perpajakannya? Nah, tidak berubah. Berarti kalau si pedagang ini Pak, saya jual di Tokopedia, jual di Lazada dan lain-lain.
ternyata omset saya 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Iya, iya. Maka Anda nggak usah takut, tetap aja Anda bayar pajaknya 0,5 ngikut yang PP Betul. 23 ini gitu ya Pak ya. Nah, tapi PP 23 ini luar biasa menurut saya. Ini ada satu menurut saya kepedulian dari Dijen Pajak terhadap pelaku usaha. Gimana? Karena gini Pak, dengan PP 23 ketika Pak Riko nanti tadi tanya, Pak, saya nih omset lumayan besar nih. Saya sudah di 4,8. Oke lah, saya wajib PKP, saya nggak apa-apa. Tapi secara margin untung saya tipis, Pak. Nah, Anda boleh kok. Misalnya sudah tidak final, Anda menggunakan tarif normal. Nah, Pak, kalau omset saya masih di bawah 4,8, boleh nggak saya menggunakan tarif normal ini? Boleh. Karena di PP 23 ini Anda boleh memilih, Pak. Nah, ini boleh milih nih. Boleh milih ya. Anda memilih. Tapi memang ya bagi teman-teman yang di 2000 kemarin tahun 2018 harusnya memilihnya di 2018 dengan menyertakan surat untuk menyatakan bahwa Anda memilih tarif normal karena marginnya yang tipis. Kalau tarif normal berarti dihitung dari mana nih Pak Niko? PPN sama dari omset ya. Dari omset, itu yang final. Tapi kalau yang tarif normal dari profit, dari laba bersih. Iya. Nah, kalau begitu, kalau margin laba bersih saya memang tipis, Anda bisa memilih tarif normal. Nggak apa-apa, Anda bisa milih. Tapi kalau 2018 sudah lewat, nggak apa-apa lah. Mungkin di 2019-nya Anda bisa mulai. Nah, ini teman-teman di marketplace puas ya. Kemarin banyak yang nanya ke saya juga. Jadi kita bahas dari segala sisi, tapi kita spesifik ke pajak kayak gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Persiapan apa nih? Misalkan nih udah banyak teman-teman, saya udah ngerti soal pajak, gini bayarnya. Sebenarnya persiapan apa sih yang harus saya siapkan untuk membayar pajak begitu? Ini terutama kaitannya dengan e-commerce lah ya, karena ini kan lagi hot ini. Lagi hot. Aturan baru dan ditetapkan per 1 April 2019 ya. Nah, kalau kita lihat aturan itu jelas-jelas bahwa kalau Anda ingin berdagang di platform marketplace, Anda wajib menyertakan NPWP. Kalau tidak ada berarti NIK. Kalau menurut saya Pak, satu, sudahlah. Kalau memang Anda ingin dagang dan Anda ingin berkembang, karena bagaimanapun nanti perkembangan marketplace ini mungkin karena Pak Liko juga sebagai praktisi di sana, ini perkembangan kan luar biasa Pak. Berarti peluang Anda untuk jadi besar kan luar biasa. Udah, pertama menurut saya daftar NPWP lah. Ya, karena dengan daftar NPWP itu banyak hal yang memudahkan Anda. Ya, kedua, Anda bisnisnya menjadi tenang Pak. Ya, Anda NPWP, Anda bayar pajaknya. Ya, kalau memang omset Anda masih di bawah 4,8, bayarnya final. Ya, kalau Anda merasa Pak margin saya tipis, Anda bisa memilih ya tarif normal. Anda bisa luar biasa menurut saya ya. Dengan ada aturan PP 23 kombinasi dengan PMK 210 ini sangat menjamin ya. Artinya Anda sebagai wajib pajak itu tidak hanya ditentukan tarifnya itu satu pihak oleh kantor pajak. Anda punya pilihan. Sehingga menurut saya tidak berat Pak itu. Jadi Anda punya NPWP Pak ya, daftarlah bagi yang belum ya. Yang kedua begini, ini banyak dari teman-teman mindsetnya yang menurut saya harus diluruskan. Banyak yang bilang begini Pak Riko, waduh Pak, kalau saya bayar pajak, wah saya nggak dapat apa-apa. Menurut saya salah itu. Yuk kita lihat ya, selama sekitar berapa tahun ini kita lihat pembangunan luar biasa. Itu satu. Ya, Anda mungkin secara tidak langsung ya menikmati juga itu ya. Yang kedua, bahwa untuk diri kita sendirilah, untuk Anda sebagai wajib pajak. Kenapa yang saya bilang begini? Ketika Anda bayar pajak, Anda ada omset, apalagi omsetnya sudah lewat marketplace ya, ketahuan, Anda bayar pajaknya, maka dari itu kan Anda punya profit. Anda punya keuntungan yang bisa Anda nikmati. Nikmati itu dalam hal berarti Anda bisa investasikan, Anda bisa mungkin beli rumah, beli tanah atau apa, dan mungkin bisa juga Anda jadikan untuk mulai mendirikan jenis usaha baru. Buka PT baru. Betul. Ya, karena PT baru dari awal kan harus ada modal, Pak. Kalau tiba-tiba Anda punya ini, punya itu, nggak pernah bayar pajak, malah itulah yang Anda mulai beresiko. Dan saya ingin mengingatkan ke teman-teman nih, Pak Riko, ya. Percaya saya, ya, ketika Anda daftar NPWP, Anda bayar pajak, ya, apalagi Anda dagang di online, ya, itu secara resiko pajak Anda jauh lebih rendah daripada Anda tidak bayar sama sekali. Percaya saya. Kenapa? Kalau di kemudian hari Dijen Pajak, dalam hal ini KPP masing-masing tahu berapa omset Anda, saya yakin Pak,
terutang pajaknya jauh lebih lebih tinggi, besar. Iya, jauh betul. lebih besar. Belum tentu si pengusaha bisa mempersiapkan cash-nya gitu kan. Betul, Pak. Setuju, Pak. Oke. Ya. Nah, Pak Him, terakhir Ya, nih, apa tips untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalankan usaha dan mungkin lagi pengen ngurusin pajak, udah nonton video ini gitu? Ya, kalau memang mungkin kalau di video ini kita kan nggak mungkin bahas detail ya. Ya. Mungkin bisa kontak ke Instagram nanti. Ya, ke Instagram saya bisa. Nah, nanti saya akan tampilkan Instagramnya di sini. Ya, teman-teman bisa kalau ada tanya jawab, yang bingung, ada masalah atau apa, bisa kontak langsung. Direct message ya, Pak ya. Ya, betul, bisa DM Pak Him di Instagram. Nanti Pak Him akan bisa membalas di Instagram. Follow dulu, jangan lupa follow baru DM ke Pak Him gitu. Ya. Oke, gitu aja. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video saya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Terima kasih Pak Iman atas penjelasannya. Thank you Pak Riko. Sampai jumpa semuanya, dadah. Ya.